Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi membacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah sosok jodoh dari semesta untukmu. Sosok jodoh dari semesta untukmu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan silahkan personal reading berbayar @sora_tarot kalau kamu pingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu. Kita lihat dulu teman-teman, energi dari kamu ya, energi kamu ya yang akan mendapatkan sosok jodoh dari semesta. Oke, kita lihat ya, ada energi apa. Yang pertama adalah energi pengorbanan ya. Jadi ini adalah energi dari kamu yang sudah mengikhlaskan atau sudah merelakan ya teman-teman, hal-hal yang tidak positif di dalam hidup kamu ya. Jadi ini kalau Sora lihat tidak harus melepas. Sora nggak tahu nanti orang ini adalah orang lama, orang baru, kamu lagi jalan sama dia, kamu udah ketemu sama dia, atau memang nanti kamu akan ketemu sama orang ini. Ingat, disesuaikan kondisi, situasi, dan keadaannya ya. Tapi kalau Sora lihat di sini adalah ada energi pengorbanan. Artinya kamu sudah banyak berkorban di dalam hidup kamu. Ya, kamu mungkin berkorban untuk keluarga kamu, mungkin kamu berkorban untuk orang yang kamu sayang, kamu berkorban untuk kehidupan yang lebih baik dan sebagainya ya teman-teman. Ini adalah hasil dari keikhlasan atau buah dari yang mana ketika kamu sudah lebih positif gitu ya, melepaskan dan mengikhlaskan pengorbanan di dalam hidup kamu. Ini adalah seperti buah karma baik atas pengorbanan yang sudah kamu berikan ya. Untuk kamu yang mungkin selama ini sudah banyak mengabdi untuk keluarga, sudah mengutamakan untuk hidup orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Ini adalah energi positif ya. Dan untuk kamu yang punya masa lalu, yang mungkin orang yang lama, yang tidak cukup positif, kamu sudah siap untuk banyak berkorban untuk dia, tapi akhirnya kamu lepaskan dan kamu akan bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik ya teman-teman. Energi kamu adalah energi seseorang yang sudah lebih bijak, seseorang yang sudah lebih memahami gitu ya, konsep-konsep kehidupan, konsep-konsep perjalanan jiwa gitu ya. Dan kayak kamu tuh sudah cukup menyadari bahwa kamu itu siapa, apa yang kamu mau, apa yang kamu pahami, apa yang kamu ngerti, apa yang kamu butuhkan ya. Jadi ini kamu akan mendapatkan jodoh dari semesta ketika kamu sudah lebih banyak memahami dan mengerti diri kamu sendiri ya. Kalau Sora lihat di sini, jadi mendapati diri itu lebih mengerti, lebih memahami, lebih bisa pengenalan diri dengan baik. Untuk kalian yang masih bertanya-tanya, aku seperti apa yang aku mau, bagaimana aku harus bersikap, ya mungkin ini PR teman-teman. Untuk kamu bisa ketemu sama jodoh kamu ketika kamu sudah lebih memahami diri kamu sendiri ya. Declutter, artinya kamu dapat jodoh dari semesta ini ketika kamu sudah menyelesaikan atau membereskan hal-hal dari masa lalu kamu ya. Kayak ada hal-hal yang harus kamu bereskan, penyelesaian, harus ada hal-hal yang kamu let go. Misalnya masa lalu yang belum kelar, memori-memori trauma yang masih menjadi penghalang, masih ada luka atau kecewa. Energi move on itu pasti nomor satu ya. Yang kedua, kamu sudah mengikhlaskan apapun itu, orang lah, kenangan lah, trauma lah, apapun di masa lalu udah kamu beresin, sehingga ada tempat bagi si orang yang jadi jodoh kamu ini untuk masuk ke dalam kehidupan kamu. Jadi sudah lebih siap, diri kamu juga udah lebih positif, lebih siap ya. Berarti untuk kamu yang belum pemberesan dengan masa lalu kamu, apapun itu ya, orang maupun kenangan maupun emosi maupun memori, kamu saatnya selesain dulu deh ya, hal-hal yang belum beres ya. Meskipun kamu ketemu sama orang yang sama pun ya, tapi ada sesuatu dari pola masa lalu yang memang harus dilepaskan gitu ya. Kalau enggak masuk-masuk ke era yang baru, oke? Oke. Di sini ada energi penerimaan ya. Kalau Sora lihat di sini, kamu yang akan bisa ketemu sama jodoh dari semesta adalah seseorang yang satu, kamu sudah bisa menerima diri kamu apa adanya, kehidupan kamu apa adanya, apa yang sudah kamu lewati apa adanya
ya. Jadi tidak terus-terusan denial atau memungkiri atau kabur atau protes atau komplain, kenapa sih kok hidup aku begini terus, kenapa sih kok begitu, kenapa sih begini gitu ya. Teman-teman, kalau kalian banyak di sini yang menonton percaya terhadap konsep yang namanya past life atau reinkarnasi, kita tahu bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah buah dari konsekuensi karma atau perilaku kita dari yang sebelum-sebelumnya, teman-teman ya. Jadi memang kita harus ikhlas menerimanya, karena itu memang mungkin sudah jadi jalan hidup kita dan harusnya jadi pembelajaran. Kalau hidup kita terus ketemu sama pola yang begitu, ya berarti memang kita juga sendiri harus ngeberesin gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kayak saatnya kamu untuk let go masa lalu, menerima bahwa itu bagian dari mungkin masa lalu kamu, kenangan kamu, apapun itu, kamu sudah berdamai. Dan kamu juga sudah bisa menerima diri kamu sendiri. Jadi kamu tidak merasa insecure, tidak menyalahkan diri kamu sendiri. Ini sangat bagus ya. Pembacaan kartu hari ini tuh benar-benar energi yang sangat-sangat dewasa. Cinta yang dewasa. Artinya kamu akan mendapatkan seseorang yang kamu pun diproses untuk mendapatkan orang itu gitu ya, teman-teman. Oke. Dan ini adalah energi dari kalian yang memang sudah benar-benar perspektifnya, pola pikirnya itu udah lebih jelas. Jadi udah nggak lagi bucin tanpa batas, udah lagi nggak emosional. Benar-benar energi kamu tuh benar-benar energi yang udah jelas dengan apa yang kamu mau. Fokus kamu maunya seperti apa, teman-teman. Ya, maka kamu akan bertemu dengan soulmate kamu. Kan Sora udah bilang, ya sih. Ini adalah energi proses panjang sehingga kamu akan ketemu sama soulmate kamu, ya. Orang yang akan kamu temuin ini yang jadi jodoh kamu itu memang belahan jiwa kamu. Tuh, nih tulisannya aja. The divine will provide you with love when you are ready. Semesta akan menyediakan kamu jodoh kamu dan cinta kamu ketika kamu sudah siap. Dan kamu untuk sampai siap itu ada prosesnya nih. Yang tadi udah dilewatin di kartu-kartu atas, itulah yang membuat kamu bisa ketemu dan siap ketemu sama belahan jiwa kamu. Kalau kamu masih stagnan di proses decluttering ini, nggak bisa lepasin, terus berkutat di sana, pemberesan, lalalala, itu makanya kamu nggak maju ketemu sama belahan jiwa kamu. Ya, buat yang terus-menerus nanya, Kak Sora gimana caranya? Caranya cuma satu, keniatan dan keteguhan hati dan kesadaran. Itu sama kayak kamu sama nanya, Kak Sora gimana caranya diet? Udah tahu caranya diet, tapi niat diet itu tidak bisa diajarkan, tidak bisa dibeli. Oke? Jadi harus memang keniatan kamu tuh benar-benar kayak ikhlas gitu ya. Dan itu proses. Oke? Dan kamu nanti akan ngelihat bahwa ketika kamu ketemu sama orang ini, kamu akan banyak punya pemikiran yang cocok sama dia. Kamu juga nanti akan banyak ngerasain kamu itu kayak bersenang-senang sama orang ini. Kamu juga bisa menjadi diri kamu apa adanya sama dia. Kamu juga banyak kreatif, kamu bisa banyak diskusi banyak hal sama dia, teman-teman, ya. Dan ini adalah energi dari kesabaran. Jadi kamu tuh bisa ketemu sama soulmate kamu, itu juga adalah ada energi kesabaran dan ada energi manifestasi yang jelas ya. Jadi ini seperti memancing ya, butuh kesabaran, butuh proses sampai akhirnya kamu bisa ketemu sama orang ini. Oke, kita lanjutkan ya. Ada energi kesabaran yang tadi Sora udah jelasin. Lalu di sini ada energi evaluations. Artinya, ya, energi ini adalah kamu mendapatkan seseorang yang memang sudah mengevaluasi banyak hal. Kamu juga sudah memperbaiki apa yang harus kamu perbaiki, mungkin secara penampilan, secara perilaku, secara pemikiran, apa aja yang membuat relationship kamu sebelumnya itu tidak berhasil gitu ya. Kalau soal di sini, ini adalah pendewasaan yang membuat diri kamu jadi lebih bijak untuk menemukan seseorang, ya. Tuh. Karena memang trauma yang kamu alamin, kekecewaan yang kamu alami, dan semua hal itu sudah mengalami pemberesan. Jadi ini adalah sebuah petunjuk ya. Kalau kamu yang ingin mendapatkan seseorang jodoh dari semesta untuk kamu, saatnya harus ada pemberesan agar ya kamu bisa tersembuhkan dari trauma yang sudah lalu dan bisa ketemu sama orang ini, gitu ya. Itu energi dari kamu. Kita sekarang coba lihat energi orang ini seperti apa. Nanti kamu bisa cocokin dengan orang yang kamu ketemu, apakah memang dia cocok apa enggak sama ciri-ciri ini ya. Kadang-kadang nggak bisa dapat semua, teman-teman. Kadang-kadang cuma beberapa aja dicocokin, oke? Abundance ya. Jadi ini jelas kamu berdealing dengan seseorang yang sudah siap secara finansial, sudah siap secara keuangan ya. Jadi memang orang ini sudah dewasa, sudah siap secara keuangan, dia pun sudah kondisinya cukup stabil secara keuangan. Dia juga mungkin sekali adalah seseorang yang sangat berfokus sama keuangan. Jadi pertimbangan keuangan dia sangat baik. Nah, ini sebuah indikasi kamu sangat mungkin ketemu dia pada saat lagi kerja atau ada dari koneksi kamu dari tempat kerja. Oke?
Apologize. Ini adalah seseorang yang juga secara sifat dia siap untuk meminta maaf kalau memang dia yang salah, ya. Jadi ada energi saling mengerti, saling memahami antara kamu sama orang ini, gitu ya. Jadi bukan orang yang egois yang hanya kalau mau, kalau dia yang kalau seandainya ada masalah, dia salah nggak salah, kamu yang harus minta maaf. Tidak seperti itu, ya. Ini adalah energi seseorang yang memang mau meminta maaf, gitu ya, teman-teman. Kamu juga akan berdealing dan ketemu dengan orang yang jelas dan tegas, ya. Jadi orang yang memang dia akan butuh waktu untuk mengambil keputusan, tapi artinya orang ini sudah jelas dan tegas dengan keputusan apa yang dia mau. Dia sudah fokus dengan arah tujuan dari kehidupannya dia. Jadi buat kalian yang nanti ketemu sama orang yang masih belum jelas maunya apa, nah berarti bukan dia jodoh dari semesta, karena orang ini akan jelas dengan keputusan yang mau dia ambil, ya. Selain itu adalah orangnya itu orang yang terbuka, orang yang open-minded. Jadi kalau ada hal-hal yang memang harus dirubah sama dirinya dia bersedia untuk merubah itu. Jadi orangnya itu memang kooperatif, bisa diajak bicara, ya. Dia juga senang belajar, jadi sangat mungkin banget dia siap untuk pelajarin hal-hal baru, ya. Dia berusaha mengerti dan memahami. Seorang lihat di sini banyak sekali dari internet, ya, sosial media. Ini juga mungkin sekali kamu berdealing dengan orang ini atau ketemu sama orang ini melalui internet, melalui sosial media, ya. Dan kalau seorang lihat, ya, kamu akan banyak mendapatkan koneksi atau mendapatkan petunjuk dari alam semesta ketika akan bertemu dengan orang ini. Orang ini juga sama. Dia banyak mendapatkan petunjuk soal kamu ketika kalian akan dipertemukan. Jadi ini adalah hubungan yang memang alam semesta itu berkontribusi. Ada banyak petunjuk, mungkin melalui mimpi, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang baca, atau apa yang dirasakan. Kadang-kadang tanpa sengaja, teman-teman, ya. Tuh. Orang ini adalah energinya sangat tenang, energinya sangat kalem, energinya mengikuti arus. Jadi dia tuh juga energinya ikhlas, ya. Jadi dia bukan tipe yang suka memaksakan segala sesuatunya, ya. Orang ini tuh pingin punya energi yang lebih positif. Jadi dia akan bawa positivity dalam hidup kamu. Jadi lebih kepada ceria juga, senang sama musik. Mungkin kalian akan banyak sekali energi yang santai, ya. Dan orang ini punya satu keyakinan. Ini adalah energi dari seseorang yang berani mengambil resiko, punya satu keyakinan kalau memang jodoh ini akan bisa diusahakan. Apalagi sudah dapat petunjuk dari semesta, ya, teman-teman. Orang ini tuh mentalitasnya bagus, mentalitas yang sudah banyak mengalami mungkin masalah dalam hidupnya dia. Jadi dia tuh kayak mau melewati masalah itu, orangnya optimis, orangnya juga mandiri kalau yang Sora lihat di sini, ya. Dan orang yang punya kepercayaan diri, ya. Orang yang mau maju, orang yang mau berkembang, ya. Jadi kalau orangnya pesimis, orang yang nggak mau maju, orang yang nggak mau berkembang, itu mungkin bukan dia orangnya, teman-teman, ya. Kamu akan menemukan orang ini ketika kamu sudah ekspansi, sudah memperluas mungkin pergaulan kamu, memperluas pikiran kamu, memperluas jangkauan kamu. Jadi buat kalian nanti selalu mau di situ-situ aja, malas gerak, malas usaha, gak mau ada perubahan, kamu mungkin tidak akan bisa bertemu dengan orang ini. Karena orang ini harus ada di luar sana yang harus kamu raih, gitu ya. Mungkin dia berada di luar circle kamu, gitu ya. Orangnya benar-benar baru, orangnya benar-benar asing, ya. Dan orang ini adalah orang yang sangat berdedikasi sama kerjaannya, ya. Karena dia tahu tujuan akhir, karena dia ingin mencapai kesuksesan, ya. Dan kalau Sora lihat, dia sudah keluar atau dia tidak mau terlibat dalam hubungan yang cenderung toksik, situasi yang gak sehat. Jadi dia akan kemungkinan besar, ya, dia tidak mau lagi keras kepala atau mengikuti egonya saja dalam suatu hubungan, ya. Dan yang pastinya kamu akan ngerasa sangat-sangat cocok sama dia secara hasrat. Hasrat kalian akan saling ketemu, ya. Kalian punya koneksi secara visi dan misi. Kalian juga kalau Sora lihat di sini ketika mendengarkan satu dengan yang lain saling merasa nyaman, gitu ya. Dia akan suka mendengarkan kamu juga mungkin suka mendengarkan dia. Jadi komunikasi kalian tuh harusnya sangat-sangat bagus, ya. Tuh. Kalau Sora di sini ada energi perayaan, artinya memang hubungan ini tuh hubungan yang jelas-jelas arahnya ke arah kebahagiaan, ke arah perayaan, gitu ya. Ini adalah sebuah kesempatan awal yang baru, ya. Jadi kalau Sora lihat, kamu akan banyak mengalami hal-hal baru yang tidak pernah kamu rasakan sama orang-orang sebelumnya yang pernah kamu jalan, gitu ya. Kamu akan bisa cobain hal-hal baru sama dia, ya.
Orang ini juga secara kesadaran sudah punya energi awakening, energi kesadaran, energi pemahaman, energi kedewasaan gitu ya. Dan Sora lihat di sini dia sudah belajar untuk keluar dari yang namanya kebiasaan buruk ya. Kalau Sora lihat di sini secara mentalitas dia sudah banyak perubahan. Memang tidak ada orang yang sempurna. Tapi kalau Sora lihat energinya dia tuh, dia pengen jadi energi yang apa adanya teman-teman ya. Dan dia itu mau keluar dari energi stres. Jadi dia juga pingin kamu keluar bersama dengan dia, kamu bisa punya energi yang lebih positif ya. Terus habis itu dia tuh pingin punya hubungan yang lebih sehat. Jadi sebelumnya mungkin banyak emosi yang nggak sehat, hubungan yang kurang sehat. Tapi kalau Sora lihat di sini banyak bikin stres. Dia itu kepingin hubungan yang jauh lebih positif. Koneksi kuat di antara kalian, ada apa aja? Yang pertama ada teman-teman. Ini adalah kamu bertemu dengan dia ketika sudah sama-sama proses pembelajaran itu akhirnya bisa diakhiri ya. Jadi akhirnya artinya di sini ada proses pembelajaran yang panjang antara kamu dan dia. Oke. Energi moving on. Tadinya Sora udah bilang, energi yang kamu sudah keluar dari sesuatu yang lama, begitu juga dengan dia. Dan ini adalah energi belahan jiwa. Teman-teman, ini keluar belahan jiwa sampai 2 kali. Berarti ini jelas ya, energi yang terhubung dengan kuat. Dan ini adalah sesuatu yang akan benar-benar berubah. Jadi mungkin dia benar-benar berbeda dengan tipe kamu sebelumnya, atau dia memang benar-benar gaya berpacaran atau berhubungannya sangat-sangat berbeda ya teman-teman. Dan ini adalah hubungan yang jelas akan ke arah komitmen pernikahan. Kata hati yang dia rasakan, pembicaraan di antara kalian atau komunikasi di antara kalian sangat-sangat membuka pikirannya dia. Jadi memang ini akan dimulai dari komunikasi ya. Dan kamu akan ngerasa sama dia tuh ketika kenal kok kayaknya udah nggak asing lagi ya. Kok ngerasanya familiar gitu ya teman-teman. Kayak ada energi deja vu. Ada energi jatuh cinta sama kamu. Dan dia sangat-sangat suka ketawanya kamu. Jadi kalian mungkin sangat-sangat sering bercanda, bergurau gitu ya. Dan dia sangat suka untuk berada di dekat-dekat sama kamu. Berada di dekat kamu tuh menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan buat dia. Hasrat dia sama kamu akan sangat besar dan kuat. Dan di sini juga dia merasa ketika ketemu sama kamu itu dia punya banyak sekali keberuntungan. Banyak sekali keberuntungan, banyak sekali keberhasilan. Ya. Dan dia merasa kayak jiwa kamu itu adalah memang ditakdirkan semesta untuk dia. Secara fisik juga kamu tipenya dia banget, gitu ya. Sekarang kita akan lihat zodiaknya dia apa yang memungkinkan ya. Ada zodiak, ada periode waktu di sini juga. Ingat ya, bisa ketukar-tukar juga kapan kamu ketemu dia. Ada Aquarius di sini. Ini bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia ya. Cek Sun Moon Rising. Ada Aquarius 11 minggu, 11 bulan atau tanggal 11. Capricorn 10 minggu, 10 bulan atau tanggal 10. Atau bulan ke-10, ini bisa ya bulan ke-11, bulan ke-10. 4 minggu, 4 bulan atau tanggal 4 atau bulan 4 dari Cancer. Libra 7 minggu, 7 bulan, tanggal 7, bulan 7, itu juga bisa. Ada Leo 5 minggu, 5 bulan, tanggal 5, bulan 5. Pisces 12 minggu, 12 bulan, tanggal 12 atau bulan ke-12. Ada Gemini 3 minggu, 3 bulan, bulan ketiga. Itu juga sangat mungkin. Kenapa prosesnya panjang? Ingat tadi, banyak PR yang harus diselesaikan. Kita sekarang coba lihat untuk ciri-ciri fisiknya dia. Ingat ya, ciri-ciri fisik ini kamu bisa dapat satu, bisa dapat semua, tergantung dari amal ibadah kamu ya. Tergantung dari ciri-cirinya. Bisa dapat satu, bisa dapat semua. Oke. 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 Yang pertama, dia itu sangat mungkin banget ada yang tulang pipinya tinggi atau tulang pipinya rendah. Jadi bisa saja misalnya contoh ya, tulang pipi dia tinggi, kamu tulang pipinya rendah atau kebalikannya. Ya. Di sini ada yang punya poni kalau rambut ya. Rambutnya berponi. Lalu dia memakai anting-anting
Ya, apalagi kalau dia perempuan ya, dia mungkin punya banyak piercings gitu ya. Rambutnya lurus. Oke. Kalau dia laki-laki, dia punya rambut di sekitar wajahnya. Jadi ada jenggot, ada kumis, itu sangat mungkin banget gitu ya. Baik lebat maupun cuma sedikit-sedikit. Ada yang memakai kacamata. Oke, sangat memakai kacamata, atau mungkin dia pakai soft lens dan dia punya kuping yang kecil. Oke. Ini ciri-cirinya dia. Ya, bisa dapat satu, bisa dapat semua. Atau bisa juga ketukar-tukar sama ciri-cirinya kamu, teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat alfabetsnya ya. Bisa jadi ini alfabet kamu, bisa jadi juga alfabetsnya dia. Dan teman-teman yang kepingin untuk baca bazi, untuk mau tahu jalan hidup, mau tahu juga alat-alat pembacaan, tuh bisa ke Instagram Sora @sora_tarot ya. Atau mau belajar baca sama Sora juga bisa. Kalau belajar, Sora akan bimbing. Jadi udah selesai belajar juga nggak ditinggal. Teman-teman akan dimasukkan ke grup kalau teman-teman mau. Jadi bisa belajar terus ya. Dan kita coba lihat lagi tambahannya. Oke. UXCT, FQZN, SGLE, JKIT, I, dan ada H. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Bye-bye.